Apa kabar anak-anak Umi yang berada di rumah? Ya, Umi doakan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Umi di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Ya, semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak Umi, kita akan lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pembagian lingkungan hidup. Pembagian lingkungan hidup. Ini judul kita. Jadi di dalam pembagian lingkungan hidup itu terbagi 3. Yang pertama, lingkungan hidup alami, ya, lingkungan hidup binaan, dan lingkungan hidup sosial budaya. Oke, Umi tuliskan yang pertama itu ada lingkungan hidup alami. Ya, Naomi, apa itu lingkungan hidup alami? Yaitu lingkungan hidup yang telah ada di alam tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi lingkungan hidup alami itu memang sudah ada, Allah ciptakan. Jadi tidak ada diganggu campur tangan manusia. Di dalam lingkungan hidup alami juga terbagi 2, yaitu unsur hayati dan unsur fisik, ya. Kalau unsur hayati, ya, unsur hayati, ini dia, atau disebut dengan biotik. Yang kedua, unsur fisik, ya, fisik, yang disebut dengan abiotik. Apa itu? Unsur hayati yang selalu disebut dengan biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi dia terdiri dari makhluk hidup, ya. Ini makhluk hidup. Contohnya apa? Tadi manusia, ya, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu termasuk unsur hayati abiotik. Yang kedua, unsur fisik yang atau disebut dengan abiotik, yaitu dari benda-benda yang tidak hidup. Seperti apa? Ini yang tidak hidup, ya, tidak hidup. Contohnya apa? Tanah, air, ya, contohnya tanah, air, dan udara. Jadi Umi ulangin kembali. Jadi lingkungan hidup alami yaitu lingkungan hidup yang sudah ada, yang tidak ada campur tangan manusia. Dalam lingkungan hidup alami itu terbagi 2, yaitu unsur hayati, biotik, yang untuk makhluk hidup. Sedangkan yang kedua, unsur fisik, abiotik, yang tidak hidup. Contohnya tadi seperti air, udara, tanah. Itulah contoh dari unsur fisik atau abiotik. Oke, Naomi? Ini sudah Umi jelaskan. Sekarang kita masuk ke lingkungan hidup binaan, ya. Lingkungan hidup binaan.
jadi lingkungan hidup binaan yaitu lingkungan hidup yang dibentuk, dikelola, dan ditentukan kondisinya oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini manusia yang membentuknya, ya, mengelolanya. Terus dia juga yang menentukan bagaimana bentuknya lingkungan hidup binaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini juga ada kemampuan manusia, ya. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kenapa? Karena banyaknya faktor pertambahan penduduk, sehingga itu kebutuhan semakin besar, semakin harus diperbanyak. Salah satu itu tadi dengan menggunakan lingkungan hidup binaan untuk mencari nafkah. Contohnya apa? Membuat kolam pancing, ya kan? Siapa yang ininya? Ada orang buat kolam pancing, kemudian itu sebagai untuk mencari nafkah. Iya. Dengan kolam pancing tersebut, keuntungannya bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, bagi orang yang memancing menyalurkan hobinya. Jadi prinsip penciptaan lingkungan hidup binaan itu yaitu supaya lebih dia terjaga, ya, harus dirawat. Itu dengan apa? Melakukan reboisasi hutan, penanaman hutan kembali, kemudian pengelolaan air bersih, dan jangan membuang sampah ke sungai. Jadi itu tadi, ya, ada campur tangan manusia kalau lingkungan hidup binaan. Jadi kita masuk ke lingkungan hidup sosial budaya, ya. Yang ketiga, lingkungan hidup sosial budaya, ya. Jadi yang ketiga itu lingkungan hidup sosial budaya, ya. Apa itu? Merupakan lingkungan hidup manusia yang melakukan interaksi dengan seksamanya. Jadi lingkungan hidup sosial budaya ini tidak terlepas jadi dari makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yaitu memerlukan bantuan manusia lain. Jadi interaksi inilah yang membuat terjadinya adanya keluarga inti, adanya keluarga luas, dan adanya kelompok masyarakat. Jadi dengan ada sosial maka terbentuklah sebuah keluarga. Keluarganya dari keluarga inti, keluarga luas, dan kelompok masyarakat. Jadi manusia memerlukan lingkungan sosial, ya, agar serasi dalam kelangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan lingkungan sosial yang serasi itu diperlukan kerjasama secara kolektif antara sesama manusia. Dengan cara inilah kesenyambungan kelompok dan lingkungan sosial bisa dipertahankan. Jadi, Naomi, di dalam lingkungan hidup sosial budaya itu banyak permasalahan. Apa aja? Oke, yang pertama, ya, ketidakmerataan akses sosial ekonomi. Ya, itu permasalahannya. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran. Ya, ketidakmerataan akses sosial ekonomi yaitu tadi, ya, jadinya masyarakat tidak dapat merasakan ekonomi secara merata, ya. Kedua, kemudian meningkatnya jumlah pengangguran. Kenapa? Semakin banyaknya penduduk, semakin meningkat juga pula jumlah pengangguran. Yang ketiga, meningkatnya angka kemiskinan. Yang keempat, meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi.
Yang kelima, memudarnya masyarakat adat. Kenapa memudar masyarakat adat? Ya, tidak lagi mereka memperdulikan adat budaya untuk mempertahankan hidup mereka masing-masing. Jadi, semakin padat penduduk, semakin banyak pengangguran, semakin banyak angka kemiskinan. Jadi, adat yang mereka punya tidak dapat mereka pertahankan untuk mempertahankan hidup mereka. Kemudian meningkatnya jumlah penduduk jelas. Terus meningkat masalah kesehatan, ya. Kenapa? Semakin banyak manusia, ya, kepadatan penduduk itu membuat angka kesehatan berkurang. Kenapa berkurang? Ketika penduduk desa mencari pekerjaan di kota, kemudian mereka tidak dapat tempat tinggal yang layak, sehingga ada yang tinggal di bawah kolong jembatan atau di emperan-emperan toko. Itu membuat hidup mereka tidak sehat, sehingga ya masalah kesehatan itu semakin meningkat. Kemudian pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Loh Mi, kok bisa rusak ya Mi? Iya, kenapa? Yang seharusnya menjadi enak dipandang, ya, alam itu enak dipandang, ya, dibuat menjadi tempat pemukiman yang padat penduduk. Kalau tadi masalahnya pemukimannya itu jaga terawat, ini kumuh, sehingga membuat apa? Pemandangan tidak enak dilihat. Jadi Naomi, itulah masalah-masalah dalam lingkungan hidup sosial budaya. Ya, jadinya permasalahan sosial ini tidak secara langsung atau tidak, akibatnya keserasian lingkungan sosial menjadi terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan sosial dan pengelolaan lingkungan alam keduanya sangat penting dan saling berkaitan. Makanya pengembangan kebijakan pengelolaan hidup harus serasi. Kemudian dalam interaksi dengan lingkungan alam, manusia menempati posisi yang dominan karena manusia dikaruniai kemampuan budaya yang lebih bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi manusia itu kalau digunakan otaknya dengan baik, ya, ilmunya dengan baik, insya Allah tidak ada itu namanya persoalan-persoalan di bidang sosial budaya. Kenapa? Karena menggunakan iman dan ilmu, semua angka kemiskinan dan pengangguran akan teratasi. Terus kita akan masuk ke upaya pemeliharaan lingkungan. Ya, bab 1 sudah mau selesai, ya. Bab 1 sudah mau selesai. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Yang pertama, menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan hidup dengan berbagai jenis limbah. Yang ketiga, setiap rumah tangga menyediakan tempat atau cara mengolah limbah agar tidak mencemar lingkungan. Yang keempat, tidak membuang limbah rumah tangga sembarangan seperti air sabun yang dapat mencemari tanah. Yang kelima, para petani tidak memakai pestisida yang berlebihan karena dapat mencemari tanah dan air. 6. Para montir sepeda motor, bengkel tidak membuang oli bekas sembarangan yang dapat merusak kesuburan tanah dan mencemari air tanah. Yang ketujuh, tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan. Kalau itu dilakukan, insya Allah permasalahan lingkungan hidup sosial budaya teratasi. Ya, kemudian kita masuk ke bagaimana sih siswa. Sekarang kan itu tadi secara umum, sekarang kita masuk ke siswa. Ke siswa dalam memelihara lingkungannya bagaimana? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kalau sekarang kan kita belajarnya daring, berarti yang harus dijaga apa? Ya, lingkungan rumahnya. Jadi dijaga, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merawat dan memelihara tanaman yang ada. Jadi bantulah ibunya, di rumah untuk merawat tanaman yang sudah ada.
membuang sampah ke selokan atau sungai. Ya, enak kita nih jajan. Kemudian di depan rumah ada parit, kita buang sampah. Ya, itu nggak boleh dilakukan, buanglah pada tempatnya. Yang keempat, ikut serta melaksanakan penanaman pohon di sekitar tempat tinggal dan lingkungan sekolah. Jadi tanamlah. Kenapa? Dengan menanam pohon itu merupakan ibadah jariah, amal jariah sepanjang bumi ini masih ada. Loh kayak gitu Mi, ya. Ketika kita menanam pohon, satu pohon yang bermanfaat, ketika kita sudah meninggal, tetap amalannya mengalir kepada kita. Kenapa begitu? Contoh, kita menanam pohon mangga, ya. Pohon mangga itu tumbuh besar. Kemudian buahnya kita sumbangkan ke orang, boleh diambil. Dan hewan-hewan seperti burung itu menjadi tempat mereka tinggal, ya kan? Selama pohon itu bermanfaat bagi makhluk hidup, maka pahalanya tetap mengalir. Yang kelima, tidak merusak tumbuhan dan masih banyak lagi. Kan Umi, sekarang Umi diktekan ya soal ya. Oke, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Itu soal nomor 1. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis lingkungan hidup berdasarkan sifatnya dan jelaskan. Yang ketiga, sebutkan masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan hidup sosial budaya. Yang keempat, tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, sebagai seorang pelajar, apakah yang kamu lakukan untuk dapat turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup? Ya, jawabannya sudah pernah Umi jelaskan dan Umi sudahi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.